Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan, yang semoga dimuliakan oleh Allah dengan iman, dengan takwa, dengan keluarga yang baik, anak yang soleh, solehah. Dijauhkan dari bid'ah, didekatkan kepada sunnah Nabi SAW. Baik, mari kita lanjutkan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang bid'ah. Jadi yang namanya bid'ah adalah satu amalan agama, tariqatun fid dini, cara beragama, mukhtara'atun, yang dibuat. Artinya tidak ada sebelumnya. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Tudahi syari'ata, yang menyerupai dengan yang ada pada syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dengan maksud al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebihan dalam agama. Merasa bahasanya, wah kurang. Aku lebih kuat. Kenapa aku sholat subuh hanya 2 rakaat? Akan aku tambah. Itu jelas bid'ah. Akan tapi kalau amalan-amalan selama ini dilakukan oleh sebagian orang yang kadang dituduh oleh orang lain sebagai bid'ah, perlu kita lacak, kita kembalikan kepada Allah. Ilallah ar-rasulih. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selagi masih mungkin dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu bukan mukhtara'ah, bukan mengada-ada, akan tapi jadi sunnah. Sunnah. Dan ada misalnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang melakukan sholat dalam bentuk berjamaah di sholat tarawih. Semula Nabi, orang-orang pada waktu itu melakukan sholat sendiri-sendiri. Sehingga Sayyidina Umar mengumpulkan mereka dalam satu imam. Maka setelah melihat begitu maraknya syiar di saat berkumpul berjamaah, Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya sesuatu hal yang baru. Ya. Sesuatu yang baru berkumpul. Nabi tidak mengajarkan berkumpul di masjid semacam itu untuk melakukan salat sunat. Tapi salat sunatnya diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab mengukuhkan sunnah melakukan salat, ditambah oleh Sayyidina Umar ibn Khattab agar marak dilakukan dengan berjamaah, berkumpul. Dan itu bukan sesuatu yang bid'ah. Begitu juga yang dilakukan oleh para ulama. Lihat. Nabi mengajarkan kita untuk banyak berzikir. Dan berzikir untuk diri. Dan memperdengarkan zikir. Sehingga ada orang mengadakan, yuk kita berkumpul bersama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini bukan bid'ah. Ada sebagian orang mengatakan zikir bersama adalah bid'ah. Ini bukan bid'ah, ini adalah hakikat sunnah. Karena pada zaman Nabi orang berkumpul zikir sudah ada. Dan kalau ada orang mengkoordinir dengan bareng dan sebagainya saat ini adalah juga untuk mengukuhkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka begitu mudahnya orang yang saat ini mengatakan bahwasanya zikir bersama adalah bid'ah. Apalagi mengatakan bahwasanya mengangkat suara di dalam berzikir adalah bid'ah. Padahal Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya inna raf'as shawti bidzikri dan sarafu minas sholati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara di dalam berzikir setelah salat itu ada pada zaman Nabi. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tersebut. Meriwayatkan tersebut. Bagaimana? Ini ada pada zaman Nabi dan Nabi tidak mengingkari namanya hadis. Tapi kenapa ada orang akhir zaman dikit-dikit mengatakan bid'ah, menuduh saudaranya ahli bid'ah? Membaca salawat bareng-bareng bid'ah. Salawat bareng-bareng bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kalian. Di sini tidak ada ketentuan dari Rasulullah atau dari Allah agar engkau melakukan salawat sendiri-sendiri, akan tapi lakukan salawat. Di situ malah dengan syiqat jama'. Dengan jama' artinya apa? Lakukan dengan bersama-sama. Kalau mau, kalau sendiri pun juga boleh. Karena intinya adalah bagaimana engkau melakukan bersalawat, engkau beribadah kepada Allah SWT. Nah, nanti ada man sanna fil islami sunnatan hasanatan, disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithlu ajri man. Mithlu ajruha, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang membuat satu ide kebaikan, misalnya apa? Ini orang kok pada tidak sholat sih? Terus gimana? Gimana agar orang bisa mau sholat? Oh susah kalau orang suruh sholat. Yuk kita ajak berkumpul saja. Kumpul apa? Ya kita berkumpulkan orang-orang, lalu kita isi pengajian, kita kenalkan tentang kisah perjalanan Nabi namanya Isra Mi'raj. Akhirnya mereka khusyuk mendengar kisah Isra Mi'raj. Oh begitu agungnya perjalanan Nabi. Untuk mendapatkan wahyu yang namanya sholat. Keindahan dan seterusnya. Akhirnya apa? Dilakukan ini.
Sehingga sering diadakan acara Isra Mi'raj untuk bawa orang pada sholat. Maka perayaan Isra Mi'raj menjadi sunnah karena man sanna. Yang mengadakan pertama adalah sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dan itu hakikat sunnah Nabi. Karena apa? Menghimbau orang akan melakukan sholat. Sekarang ada orang akhir zaman mengatakan Isra Mi'raj adalah bid'ah. Dari mana itu semuanya? Ini kita buat contoh semacam itu. Mungkin saat ini ada orang pada mabuk-mabukan semuanya. Bagaimana agar tidak mabuk? Kumpulnya di mana? Kumpul di situ. Baik, sekarang kita rubah di malam itu kita membuat kumpulan. Kumpulan apa? Setiap malam minggu kita membuat kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan untuk berzikir bersama dan setelah itu bagi-bagi makanan. Tujuannya apa? Tujuannya biar anak-anak muda tidak mabuk dan seterusnya. Akhirnya menjadi sebuah tradisi. Setiap malam minggu, orang yang mula-mula rangreng naik motor ke sana kemari, akhirnya anak muda berkumpul untuk baca zikir, kemudian makan bersama. Alangkah indahnya. Ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi zikir malam minggu bukan bid'ah. Nanti pada waktunya nanti lihat. Kalau sudah ada zikir malam minggu yang diadakan di Kediri, di Tulungagung, atau di Jogja, di Bandung. Kalau zikir malam Ahad, kalau sudah menjadi tradisi, nanti ada muncul manusia yang berkata ini bid'ah. Kenapa zikir harus malam Ahad? Tidak tahu tujuannya apa waktu mengadakan zikir. Untuk menggantar kaum muslimin, anak-anak muda yang mereka adalah umat Nabi Muhammad yang mabuk-mabukan. Ini salah satu contoh saja. Artinya apa? Para ulama terdahulu saat membuat acara, itu tentu ada tujuannya. Maka man sana fil islam sunnatan hasanah. Termasuk maulid Nabi SAW. Kenapa? Orang pada lupa Nabi. Nabi tidak jadi suri toladan lagi. Boro-boro menjalankan sunnah Nabi. Yang fardu pun sering dilupakan. Karena jauh dengan Nabi, maka ayo kita mengadakan acara perayaan maulid Nabi. Agar umat kenal Nabi, maka merayakan maulid Nabi adalah hakikat sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.